Yang beratnya yang mana gitu, silakan. Itu banyak dari Kristen itu kan bilang itu kalau Islam itu menyuruh kayak anarkis, membunuh-bunuh itu benar itu Pak? Jawab atau saya? Silakan Ustaz. Oke. Jadi kalau mereka pakai Al-Quran, ingat di Al-Quran itu perang semua itu kafir harbi. Ya, kafir harbi itu adalah harbi itu kan perang. Ya. Jadi yang namanya perang itu ya tidak mungkin. Ayo nanti bawa kopi ya kita ngopi bareng, tidak mungkin. Makanya peperangan semua bunuh kayak gitu tuh. Itu kafir harbi dalam peperangan. Kafir harbi itu apa? Yaitu orang kafir yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Contohnya kayak Belanda dulu di Indonesia. Mereka merampas harta petani gitu. Nah kalau dhimmi, mustaman, muahad itu tidak boleh diperangi. Contohnya apa? Seperti kita bertetangga dengan Nasrani, Hindu, Buddha, ya Kristen, semua Katolik. Yang kita sudah bermasyarakat, maka harus dilindungi itu. Kata Rasulullah, barang siapa yang membunuh, mendolimi, jangankan membunuh, mendolimi aja gak boleh. Ya, barang siapa yang mendolimi kafir, dhimmi, musta'man gitu, maka tidak akan mencium bau surga. Sedangkan kalau mereka pakai ayat, ini dalam Al-Quran, perangilah lo. Namanya memang harbi di situ. Yang mana peperangan dalam Islam itu untuk mendamaikan kesejahteraan manusia. Dulu di Arab itu ya, kenapa Al-Quran banyak ayat peperangan? Karena raja-raja itu zalim. Mereka menindas rakyat-rakyat. Otomatis satu-satunya supaya rakyat tidak tertindas, ya harus ada perlawanan. Contohnya ya coba di Indonesia ketika dijajah oleh Belanda. Kalau tidak ada perlawanan, selamanya tertindas Indonesia ini. Nah makanya dalam Al-Quran itu dijelaskan An-Nisa 75. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustatafina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladziina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryah adzalima ahluha waj'alna min ladunka waliyya waj'alna min ladunka nasira. Aduh. Ya. Jadi gini. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah? Jadi berperang saat itu membela orang yang lemah. Baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa. Mereka berdoa siang malam. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini Mekah yang penduduknya zalim. Berilah kami perlindung di sisimu. Akhirnya oleh Allah diperintah untuk melawan. Ya, setelah menang Islam, maka damai. Rakyat damai seperti Indonesia. Setelah penjajah ini keluar dari Indonesia, kan damai kita. Nah itu di Al-Quran itu semua ayat-ayat peperangan itu harbi kafir di situ. Ya, oke, silakan. Oh jadi begitu ya Pak Ustadz ya. Konteksnya untuk zaman peperangan dulu ya. Iya. Yang sekarang kalau masih ada lagi Belanda datang siapapun ya dipergunakan lagi bang. Oh ini lagi ya, maksudnya dipergunakan lagi gitu ya. Ya iyalah, masa harus kasih hilang musuhmu, doakanlah musuhmu, kasihlah kopi ke musuhmu, dilawan lah bang, kan gitu. Iya Pak Andi. Mungkin lah bang, Belanda datang bawa senjata, terus kita Ya ngajak. udah jangan sebut begitu, aduh, bawa cangkul aja udah. Yang Pak, yang jelas nggak boleh kita mati konyol bang. Yang sebenarnya yang mengangkat ini adalah media-media mainstream, ya cenderung mendiskreditkan Islam. Yang ada maksud tadi terciptalah Islam itu teloli gitu ya. Islam itu radikal dan seterusnya kan begitu. Itu media-media mainstream. Orang yang kayak begini nggak pernah membaca Al-Quran. Dan umat Islam juga yang terprovokasi ada yang keliru juga. Dalam menafsirkan Al-Quran dipakai untuk memerangi orang kafir, tapi orang kafir yang dimaksud sudah diterangkan Ustaz Tata itu orang kafir yang memerangi kita dilawan, bukan orang kafir yang hidup bergandengan tangan bertoleransi dengan kita, bukan itu yang diperangi.
Nah, tapi banyak orang juga salah artikan, akhirnya Islam juga rusak ya di framing oleh media-media mainstream. Itu kira-kira Bang. Oh iya iya Pak. Baik Pak, terima kasih. Kalau ya lanjut. Ada lagi Bang yang mau ditanyakan? Silakan. Barangkali ada yang mau nanya lagi Pak. Yang lain, saya sih udah cukup nih, udah jelas. Cuman satu pertanyaannya tadi, gimana sih? Ini Bayu udah sini ya? Anda tahu nggak, Bro? Anda tahu nggak Yudas Iskariot itu sesuai nama Anda? Anda tahu nggak sejarahnya siapa dia? Aku tahu kalau dari versi Islam itu yang digantikan ya, yang menggantikan Yesus. Enggak. Di Al-Quran nggak menyebut nama. Yang di Bible jelas dia itu pengkhianat, murid Yesus yang mengkhianati ya, Yesus. Muridnya mengkhianati Yesus ya. Kok Anda masih pakai namanya, nama pengkhianat kok dan memakainya gitu loh Bang? Ya aku udah ragu sama Kristen itu. Masya Allah. Apa yang meragukan Abang? Banyak. Yang paling prinsipil apa Bang? Yang paling basic? Yang spesifik itu yang masalah hukum Torah itu yang hukum Torah yang menurut Yesus itu tidak akan ditiadakan, bahwa adanya Yesus itu tidak akan meniadakan hukum Torah, tapi di Perjanjian Baru Paulus menulis kitab itu bilangnya dengan kematian Yesus di kayu salib itu sudah membatalkan. Oh, Efesus 2:15. Ya. Oke. Ustaz Tata yang membuat Kristen itu jadi bebas sesat menurut saya itu. Oh. Karena menghapus hukum-hukum, akhirnya Kristen tidak punya hukum lagi, bebas gitu ya. Iya, jadi sekarang ini gitu. Jadi nggak ada Kristen yang benar-benar murni Kristen gitu, Pak. Oke. Ustaz Tata dijelaskan hukum Taurat untuk siapa, dan apakah hukum yang paling usul di sana masih ada yang kita jalankan di umat Islam? Silakan Pak Ustaz. Iya, jadi kalau Islam datang, ya, walaupun tidak memakai hukum Taurat, karena Allah memberi hukum lagi, bahkan lebih dahsyat lagi. Yesus kan pernah mengatakan, kalau ahli ibadahmu tidak melebihi ahli Taurat, maka kan tidak akan memasuki surga kan gitu. Coba, siapa yang bisa mengalahkan ahli Taurat? Islam. Ahli Taurat ini, sholatnya aja 3 waktu. Umat Islam diberi hukum 5 waktu. Puasa 1 bulan, bulan Ramadan. Jadi, nah kalau Kristen membatalkan Taurat, salah. Masa dibatalkan tidak ada gantinya? Seakan-akan bebas dong. Padahal ajaran Samawi itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, taat kepada Allah. Ada hukum-hukum, perintah, larangan. Nah kalau dibatalkan, ini gak bisa. Nah kalau Islam bukan membatalkan. Wong Islam diberi hukum lagi oleh Allah. Ya, misalnya ibadah-ibadah tentang akhlak, syariat. Malah lebih lengkap Islam itu. Jadi tidak merubah, karena memang Islam ini Nabi Muhammad untuk seluruh dunia. Sedangkan Taurat hanya untuk Israel. Keluaran 3:10, Ulangan 33 ayat 4 untuk Israel. Nah setelah Allah mengutus untuk seluruh dunia ini diberi hukum lagi, yaitu Al-Quran dan hadis itu. Sedangkan Taurat sudah selesai sudah. Ya, tugasnya Musa, Yesus, Nabi terakhir untuk mereka, selesai sudah. Nah kecuali Islam datang, tidak ada hukum sama sekali. Nah berarti, berarti gimana nih Islam ini? Padahal sama-sama utusan dari Tuhan, tapi tidak ada aturan gitu nantinya. Ternyata aturan dalam Islam lebih canggih lagi daripada Taurat. Coba ibadahnya mereka 3 waktu, kita 5. Puasanya kita ada puasa bulan Ramadan. Bahkan bisa puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Ya, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Banyak puasa-puasa. Kalau wajibnya nanti bulan Ramadan penuh 1 bulan. Jadi lebih dahsyat kita itu hukum-hukumnya. Gitu deh ya. Nah kalau kayak Kristen udah merubah hukum Taurat, tidak ada gantinya. Ya, gimana coba? Seakan-akan hidup itu bebas nantinya. Tidak ada tadi. Kasihilah musuhmu. Ada gantinya itu. Ya kayak gitu. Ya Pak Ustadz, aku mau tanya lagi Pak. Silakan. Kalau misalkan ada seperti saya gitu di Muslim yang ragu dengan keislaman dia, terus dia bertanya dengan Pak Ustadz atau Pak Handi pada
yang ada di sini. Itu gimana Pak? Mau membimbing dia atau tetap udah tinggalkan aja gitu? Kalau dalam Islam itu wajib membimbing. Tidak boleh menyimpan Membimbing, ya. ilmu. Tidak boleh menyimpan ilmu, dilarang. Misalnya kita tahu ya tentang ilmu, orang nanya, tidak boleh, tidak menjawab, itu harus dibimbing. Iya. Tadi aku sempat masuk ke komalnya Ibu Lina dia. Aku mau tanya juga tuh kan ke dia. Aku baru nanya itu udah langsung dikeluarin sama dia, dibilang goblok udah, kata dikit maaf ya. Bahasanya kasar ya Pak Ustadz. Aku dibilang gob gitu kata dia. Terus Ya. udah kalau misal udah ragu dengan kekristenan udah keluar saja gitu gini. Omel-omelin saya. Nah kalau Bang Yudas kan tahu sendiri. Padahal dia Ketika dia itu Kristen. saya sendiri ketika bersama Bang Yudas, malah tak suruh bertanya kan? Benar apa enggak? Iya Pak Ustadz. Nah itu. Betul. Silakan Bang Yudas bertanya gitu. Ya kita juga chat juga ya Pak Ustadz ya. Kalau Yudas, selain tadi hukum-hukum itu yang membuat Anda galau, ingin meninggalkan Kristen, konsep ketuhanannya bagaimana menurut Anda? Ya udah nggak nyambung Pak Andi. Yang tidak nyambungnya yang mana? Ya udah banyak banget sih Pak Andi. Salah satu contoh, Yesus itu Tuhan, begitu. Ya itu udah dari situ. Ya mereka bilang itu Yesus lebih tinggi, tapi udah lancang mendahulukan hukum-hukumnya seperti yang tadi yang saya bilang itu Pak Andi, yang masalah hukum Torah itu kan sama aja udah mendahulukan. Padahal kan sebenarnya itu kan Yesus itu udah nggak ada itu, tapi Paulus sendiri bilang udah dibatalkan, padahal nggak ada perintah dari Yesus itu. Bahkan Ustaz edukasi mengenai antara makhluk dan halik, Pak Ustaz. Jadi intinya hidup itu gini loh ya. Sebenarnya kita ini negara Indonesia. Maka seharusnya kita tahu presiden kita. Masa tidak tahu pemimpinnya? Walaupun tidak pernah jumpa, yang penting tahu. Ya, begitu juga apapun itu harus tahu pemiliknya. Begitu juga kita ini ciptaan Tuhan. Bumi yang kita tempati ini pemberian Tuhan, ciptaan Tuhan. Mata yang kita miliki ciptaan Tuhan. Semua anggota tubuh, usus, jantung, hati, ciptaan Tuhan. Kok bisa kita ini tidak kenal Tuhan gitu? Ini kan orang keterlaluan seharusnya gitu. Secara akal ini dulu ya. Nah, makanya Tuhan mengutus utusan itu sama. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi semua utusan itu aku utus kata Allah supaya mereka tahu tiada Tuhan selain aku dan mereka hanya menyembah kepadaku. Seakan-akan Tuhan gini, masa aku yang menciptakan mereka tidak kenal aku? Akhirnya karena Tuhan itu samawi, tidak mau turun ke dunia. Kalau dalam Bible 2 Tawarik 6:18. Ya, kalau dalam Al-Qur'an Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Dan dia karena dunia tidak mampu memuat kekuasaan Allah. Sehingga supaya manusia kenal, ngutus dia, ngutus Musa, Yesus, Nabi Muhammad, dia sama intinya. Ya, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Ketika mengutus Yesus sama hukum yang terutama. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Mengutus Nabi Muhammad, kul katakan, huwa Allah Husomad, Allah Husomad. Ya, Allah itu Esa. Allah kul Allahu Ahad. Ya, Husomad, dialah tempat meminta segala sesuatu. Nah, jadi jelas ya. Kenapa utusan itu diutus? Supaya manusia kenal Tuhan. Nah, kesalahannya sebelah itu gini. Udah tahu Nabi Isa itu ditugaskan, diutus untuk supaya mereka kenal Tuhan. Malah Nabi Isa yang dituhankan. Kan kurang ajar kan? Seakan-akan Nabi Isa itu gini. Gimana kalian ini?
Wong saya lo diutus supaya kalian kenal yang mengutus aku, mana aku yang dijadikan Tuhan. Ini secara akal tidak nyambung kan. Ya ibaratkan gini, saya diutus oleh Bang Juma ke Papua supaya mereka kenal Bang Juma apologet gitu. Malah saya dikatakan Bang Juma. Kan tak nyambung mereka ini. Kayak gitu ya. Ya wong supaya aku diutus supaya mereka kenal presiden misalnya. Presiden mengutus menteri, kamu saya utus ke Papua. Tiba-tiba ketika selesai tugasnya ditanya, siapa? Misal namanya Tahta yang diutus. Ya, diutus oleh presiden. Setelah saya pergi, ditanya orang Papua, siapa presidenmu? Tahta. Kan saya marah saya. Sejak kapan saya ngaku presiden? Kan gitu. Makanya coba baca Al-Maidah 116 itu. Nabi Isa itu nanti di hadapan mereka yang menyembah dia ditanya oleh Allah. Ditanya bukan Allah tidak tahu, supaya tamparan besar bagi orang yang menyembah dia. Apa di dalam Al-Maidah 116 itu? Kata Allah kan gini. Pertama kepada seluruh dunia, seluruh manusia dulu. Wahai manusia yang penyembah berhala, kumpul silakan. Coba kamu minta tolong kepada Tuhan yang dulu kamu sembah. Oh iya saya nembah Lata, minta patung gitu. Ya sudah cepat minta tolong. Bisa nggak menolong kamu sekarang? Ya nggak bisa, bukan Tuhan. Khusus orang yang mentuhankan Isa di hadapan mereka oleh Allah diginikan. Isa, kok bisa kamu dituhankan oleh mereka ini? Emangnya kamu pernah dulu ngaku Tuhan? Maha suci ya Allah, saya tidak pernah menyampaikan seperti itu. Ya tiba-tiba ketika saya tidak ada, malah saya dijadikan Tuhan. Sedangkan saya tidak pernah ngaku ya Allah. Memang iya kan? Wong Yesus mengaku, Matius 15:24, ngaku utusannya Allah untuk Israel. Markus 6 ayat 4, seorang nabi. Ya, Yohanes 12:50, penyampai firman. Bahkan dalam Matius 11:25, Allah itulah Tuhan. Tiba-tiba ketika dia tidak ada, dia yang dijadikan Tuhan. Kan kurang ajar kan? Gitu ya. Itulah kesalahannya. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi Barangkali di bawah ada yang sama seperti saya, bisa naik aja. Terus Bro Yudas, apa yang meragukan kamu sekarang ini? Apa yang paling prinsipil yang membuat Anda ragu kembali ke Islam? Banyak sih Pak Andi. Ini Pak Andi apa Pak Ustadz ya? Saya bilang ya, Ustadz juga ya. Ustadz, yang Ustadz di sini Ustadz Banyak apa? Pak. Oh iya. Yang paling basic aja apa kira-kira? Banyak Pak Andi. Contoh pekerjaan, keluarga, atau apa gitu? Yang apa? Yang buat jadi ragu gitu Pak maksudnya? Ragu kembali ke Islam. Anda kan tadinya itu Muslim waktu bayi. Anda itu Muslim waktu bayi. Nah sekarang ini Anda nggak Muslim, ya kembalilah ke bayi yang baru lahir. Apa yang meragukan itu kira-kira? Oh, ya karena udah terjadi yang sekarang ini Pak. Karena kan saya udah punya istri dan anak, dan agamanya pun sama, ikut ke bapak itu. Jadi untuk saya ini mau memeluk Islam Pak, cuman banyak sekali pertimbangan Pak yang harus saya terima resikonya gitu Pak. Nah itu saya butuh mental yang cukup Pak. Kalau dari konsep ketuhanan dari Kristen itu saya udah nggak percaya lagi, udah ragu saya udah. Dan ke gereja pun udah enggak. Untuk sekarang ini masih suka bilangin istri, saya kasih tahu tentang tentang Komel ini, saya bilang banyak sekali yang salah di kitab itu. Saya bilang cuman istri masih sulit buat menerima itu Pak. Mungkin dari keluarga juga, karena saya juga kalau misalnya memang ya dari Islam itu, kalau misalnya
jadi mualaf aja gitu kalau misalnya istri nggak mau ngikut udah tinggalkan, tapi kan nggak bisa Pak, kenyataannya nggak bisa seperti itu gitu. Kasihan anak juga saya. Oke, Ustadz bisa dikasih solusi Ustadz. Ini masalah dia sudah sebenarnya udah Untuk sekarang ini untuk sekarang ini istri udah mau mulai inilah, udah mau mulai mendengarkan saya. Cuman butuh proses itu aja. ya, butuh proses. Gimana nih Pak Ustadz? Silakan Ustadz tadi ya udah tidak percaya agamanya lagi, tapi karena faktor istri dan anak Pak Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, kita itu kan, saya juga merasakan apa yang dialami. Kalau hubungannya keluarga, anak, memang sulit. Makanya kemarin itu, kapan itu sudah lama ya. Cuma saya sarankan berdoa kepada Allah. Supaya diberi kemudahan kalau memang sudah yakin. Karena memang gak berat, gak gampang gitu loh. Karena urusannya keluarga. Saya bilang, ingat ya Pak, hidup itu cuma sementara. Anak istri itu ketika meninggal tidak ikut kita. Ya, maka bahkan dalam Islam anak istri harta itu ujian malah. Ya, coba kita meninggal, harta ada ikut ke kita. Istri kalau dia masih cantik malah menikah lagi dia. Jadi ujian semua itu. Makanya dalam Islam ini dalam Islam ya, tapi tetap juga sama lah semua manusia. Jangan dianggap keluarga itu nomor satu. Enggak, nomor satu itu hidup kekal di surga nanti. Gitu loh. Itu pun bersama istri nanti. Jadi bidadari sudah istri kita tetap gitu loh. Nah sehingga apa? Jangan dianggap tapi sulit ini ya. Cuma intinya saya cuma ngasih tahu. Istri, anak, harta, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu fitnah itu apa? Ujian. Ya, fitnah itu apa dalam Islam? Sesuatu yang menjauhkan diri kepada Allah, apalagi tidak mengenal Allah, berarti ujian itu. Gitu loh. Punya harta jauh dari Allah, harta itu ujian. Punya anak gembira terus, ya, sampai lupa kepada Allah. Punya harta gitu, istri, itu ujian itu. Ya, berarti tidak kuat dia. Ya, setelah dia mati, menyesal dia. Ya Allah, dulu saya demi anak, demi istri, saya tidak mau beriman kepadamu ya Allah. Ternyata sekarang, menyesal saya. Istri tidak ada, anak tidak ada hubungan dengan saya sekarang. Saya hidup sendiri, ya, sempit, cuma beberapa meter panjangnya. Ya, sedangkan istri dan anak saya tertawa di dunia. Ya, sedangkan dulu saya untuk beriman kepadamu tercegah oleh keluarga itu. Ternyata setelah saya meninggal saya sendiri sekarang. Ya, mereka tidak ikut saya. Mereka juga sudah hari demi hari akan melupakan saya, gitu. Bukan cuma semua, walaupun Islam begitu. Orang kalau terlalu berat kepada istri, kepada anak, kepada harta, kalau mati menyesal mereka. Nah, supaya tidak menyesal, caranya ajak punya harta, ayo. Sekiranya harta itu tambah mendekatkan diri kepada Allah. Punya istri, ajak sekiranya tambah taat kepada Allah. Punya anak, dengan adanya anak tambah taat kepada Allah. Sehingga bukan fitnah. Ya, gitu. Nanti kalau meninggal, enak kita. Ya, tidak terlalu memikirkan lah. Ya sudahlah, tanggung jawab saya selesai kok. Saya sudah mendidik anak, istri. Saya punya harta juga saya gunakan dengan baik-baik. Akhirnya tanggungannya tidak ada. Tapi kalau kita itu punya anak, harta, istri semuanya jauh dari Allah, menyesal kita. Apalagi tidak kenal Allah. Gitu. Makanya saya bisa merasakan bagaimana sulitnya kalau hubungan dengan keluarga ya. Makanya saran saya itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya menemukan kebenaran. Saya tahu kalau Tuhan yang benar. Tapi karena saya ini sulit meninggalkan keluarga, mudahkanlah ya Allah. Ya, beri mereka pemahaman seperti saya agar iman kami sama. Gitu. Sehingga mudah untuk menjadi menerima Islam. Nah, itulah ya satu-satunya cara kayak gitu. Boleh ya. saya Pak langsung berdoa gitu Pak? Nah iya, memang harus gitu. Bisa langsung berdoa gitu ya? Iya. Kan saya masih belum Nggak masalah. Ya Allah, saya yakin kalau Tuhan yang benar.
Maka saya ingin kembali kepadamu ya Allah. Ya, maka mudahkanlah ya Allah. Ujian-ujian itu gampangkan gitu. Nanti semua urusan itu Allah mudahkan gampang. Gitu ya. Dan ingat bukan hanya abang, banyak mu'alaf-mu'alaf itu di Indonesia itu ya. Mereka tuh awalnya doang yang agak sulit, ada ujian besar. Setelah itu semuanya mengatakan nikmat. Coba tanya ke Otak Waras, ke Bang Glenn, ya, atau yang lainnya yang sudah berkeluarga mu'alaf gitu. Gitu. Lanjut. Ya, jadi izin dikit udah. Ya. Walaupun Anda bukan muslim, seorang muslim sekarang, tapi Anda sedang dalam pencetian diri. Ya, berdoalah kepada Allah Tuhan yang benar. Ya Allah, seperti yang sampaikan Ustaz tadi itu, kalau kau benar-benar Tuhan yang benar, tunjukilah. Ya, jadi saya yakin dan saya percaya Bang Yudas, Anda akan, doa Anda akan didengarkan karena Anda itu sedang mencari sebuah kebenaran. Itu aja pesan saya. Oke. Kalau ingin pas gini, katakan saya belum Islam, saya berdoa kepada Allah. Loh, gini loh ya, Allah itu Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, jadi gini, orang lo minta ke pohon beringin lo dikabulkan oleh Allah. Ya, jadi ketika ada orang menyembah berhala, minta ke berhala, dikabulkan. Bukan berhala yang mengabulkan, itu Allah. Dari sayangnya Allah, walaupun manusia ini tidak menyembah dia, ya Allah kabulkan keinginan dia. Gitu loh. Uang mata saja dikasih, hati, jantung dikasih. Makanya ada orang bertanya gini, Tata, kalau Allah itu benar, kenapa orang yang beda imannya minta ke berhala, ke batu, ke pohon beringin, kok dikabulkan? Iya, yang ngabulkan Allah. Karena Allah itu Maha Pengasih, Rahman di dunia. Ana inda doni abdibi. Aku menurut prasangkamu. Aku ini menurut prasangka hambaku. Hambaku ada manusia minta ke pohon beringin, dikabulkan. Wah, pohon beringin ini Tuhan. Padahal Allah kasihan ke dia. Jadi tuh, uang orang minta ke berhala saja mempunyai keyakinan, wah terkabul saya. Disangka dia batu atau beringin yang mengabulkan. Padahal Allah juga. Apalagi langsung minta kepada Allah. Gitu loh. Maksudnya jangan gini nanti, ya kalau gitu saya minta saja kepada gunung. Jangan gitu. Maksudnya apa? Tuhan itu satu. Jadi kalau ada orang minta ke siapapun, kok dikabulkan? Jangan dikira itu yang mengabulkan, bukan. Tetap Allah. Ya, dari sayangnya Allah. Sehingga orang tidak menyembah dia pun Allah kasih ke dia. Diberikan istri cantik, harta diberikan kaya-kaya mereka. Diberikan semua, mata, tangan, semuanya anggota tubuh diberikan. Gitu loh. Jadi abang tidak usah ragu loh. Saya kan belum Islam, tapi kan abang tahu Tuhan itu Allah. Gitu ya. Oke, lanjut. Ya, ada nih. Bang siapa nih Bang nih? Silakan, selamat Bang. Jangan dipindahin dulu Pak Yudas dulu biar kelar. Siapa aja? Ya, baik, Pak Ustadz Tahta, Pak Datuk, Pak Andi, terima kasih Pak. Jelasannya udah jelas Pak. Silakan yang lain dulu ya Pak. Ya, Bang Yudas, nasihat kami ya, carilah, jemputlah hidayah itu, karena hidayah itu Bang Yudas itu lebih utama dari langit dan bumi dan segala isinya. Hidayah dari Allah itu apa ya? Itu aja pesan kami. Dan Islam itu tidak memaksakan loh. Ya, kami tidak memaksakan, oh Anda harus hendak. Masih bisa berdoa sama Allah walaupun belum syahadat ya, nanti saya berdoa Pak. Iya. Sesuai Nanti kemampuan saya. iya, nanti Anda diminta pertanggungjawaban. Udah dikasih tahu sama Ustaz Tata, udah dikasih penjelasan sama Ustaz Tata, enggak mau juga dengar. Kami nggak salah, Ustaz Tata nggak salah. Yang nanti Anda yang akan diminta pertanggungjawabannya. Lo nggak dengar itu bahwa yang sampaikan Ustaz Tata itu wahyu dari Allah. Kenapa masih menunggu-nunggu? Kenapa masih menanti-nanti? Sementara umurmu bukan kamu yang menentukan, kata Allah. Gimana jawaban Bang Yudas? Iya Pak.
Nah, itu aja. Apalagi kalau Kristen. Semoga dapat jalan keluarnya, Pak. Amin, amin, amin. Apalagi abang ini kan Kristen dulunya. Walaupun sekarang ya Kristen. Dengan menjadi mu'alaf bukan meninggalkan Yesus. Malah sesuai ajaran Yesus malah. Justru kalau kita mentuhankan dia, ini bukan ajaran Yesus. Mau pakai dalil mana mentuhankan Yesus? Gak ada. Jadi dengan mu'alaf itu justru bukan meninggalkan Yesus. Itulah keinginan Yesus. Ya kalau saya pakai Al-Quran, As-Saff ayat 6. Wa basyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai murid-muridku, ya aku akan pergi. Ya nanti akan ada nabi setelahku. Dialah yang akan menyempurnakan hukum-hukum Allah. Ya ajaran-ajaran dari Allah. Kalau dia datang kamu nututin, ikutilah dia. Makanya pendeta Bahiro itu ketika Nabi berumur 12 tahun, tahu dia. Karena dia ahli kitab. Nah siapa itu? Kok tanda-tandanya persis di kitab saya? Nabi akhir zaman. Ya ternyata masih umur 12 tahun. Ya, akhirnya gini, udah gini aja ya. Jangan diteruskan perjalananmu ke Abu Thalib. Kenapa? Ini anakmu seorang nabi. Loh, apa itu nabi? Oh dia utusannya Allah. Loh kamu tahu dari mana? Jelas di kitab saya, gitu. Ya, tapi karena dia umur 12 tahun belum jadi utusan, ya diam saja cuma ngasih tahu doang. Andai kan dia itu sudah nabi, pasti beriman dia. Gitu loh ya. Jadi jangan dikira orang Arab yang tahu tentang kenabian Nabi Muhammad itu bukan. Yang tahu pertama kali itu ahli kitab. Ya, karena sudah dijelaskan di kitab mereka. Al-Quran juga menjelaskan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya ya, orang-orang diberi kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Gitu. Nah, tiba-tiba ketika Nabi Muhammad itu datang ditolak. Makanya mereka ini menyimpan sifatnya Nabi. Makanya disinggung oleh Al-Quran, wahai orang Israel. Kenapa? Kamu tahu kebenaran tapi kamu menolaknya. Makanya di surat Fatihah ayat terakhir, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus, yaitu jalan yang kau beri nikmat. Bukan jalannya orang yang dimurkai. Siapa? Yahudi. Kenapa dimurkai? Mereka tahu kebenaran tapi tidak mau beriman. Jelas di kitab mereka dulu itu. Maka setelah ayahku meninggal, aku membuka peti itu. Penasaran dalam kitab Taurat itu yang disimpan di peti itu. Ternyata selembar kitab Taurat tadi menerangkan tentang akan lahirnya Nabi akhir zaman yang tempatnya kelahirannya di kota Mekah dan berpindah ke Madinah serta kekuasaannya meluas ke negeri Sam. Beliau mencukur rambutnya dan berkain pada pinggangnya. Beliau adalah sebaik-baiknya para nabi dan umatnya juga sebaik-baik umat. Mereka bertakbir mengagungkan kebesaran Allah yang maha tinggi atas segala kemuliaan. Mereka berbaris pada waktu sholat sebagaimana barisan mereka di dalam peperangan. Hati mereka merupakan tempat kitabnya.
Ya, makanya banyak yang hafal kita Quran. Mereka selalu memuji dalam keadaan duka dan suka. Sepertiga dari mereka masuk surga tanpa dihisap. Sepertiga lagi datang dengan dosa-dosanya lalu diampuni. Dan sepertiga lainnya datang dengan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan besar. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, pergilah dan timbanglah amal perbuatan mereka. Lalu para malaikat berkata, wahai Tuhan kami, telah kami dapatkan mereka melampaui batas, menyanyiakan dirinya sendiri, dan kami dapatkan amal-amal mereka penuh dengan dosa-dosa, bagaikan sebesar gunung-gunung. Pada sisi lainnya, mereka sungguh bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah. Jadi ada orang dosanya banyak, tapi ada iman dalam hatinya, gitu loh ya. Karena ajaran inti itu la ilaha illallah. Gitu. Jadi seperti itu umatnya Rasulullah itu. Ada di Taurat dulunya. Gitu ya. Nah sekarang Nabi Muhammad datang ditolak. Ya, ini yang cerita ini anaknya rabi. Ya, seakan-akan gini. Saya misalnya seorang rabi. Waduh, ini lembaran ini tidak boleh saya bacakan ke anakku ini. Bahaya, ini bahaya, nanti beriman. Akhirnya bapaknya mati, penasaran, dibuka petinya, dibaca, ya itu isinya. Gitu. Masya Allah. Ilmu ini bang, ilmu ini. Jadi gini ya, pengalaman yang saya wawancara ya, saya udah banyak sekali berteman sama mualaf. Udah ratusan saya wawancara. Mualaf itu pasti banyak menemui kesulitan, yaitu berupa ujian. Ujiannya adalah apakah ini benar-benar orang tulus memeluk Islam. Diuji dia bertubi-tubi. Dari segi keluarga, dari segi pekerjaan. Ada satu dulu anak pemilik hotel bintang 5 yang ada di Jawa Tengah. Memeluk Islam, diusir dari keluarganya. Semua aset miliknya itu diambil alih oleh keluarganya. Tidak punya lagi warisan dari keluarganya. Tapi mereka tetap istiqomah di luar. Alhamdulillah sekarang sudah punya suami seorang ustadz dan punya usaha kecil-kecilan. Nikmat hidup itu. Berbeda dengan murtadin. Murtadin itu langsung dapat kebahagiaan dunia. Contoh si Udin, Saifuddin Ibrahim ya, langsung dapat rumah, mobil, istri muda, dapat segala-galanya yang nggak pernah dia dapat waktu dia memeluk Islam. Tapi berakhir dengan kesengsaraan, berada di luar negeri, tidak bisa balik ke Indonesia karena menjadi DPO. Sekarang donasinya, donaturnya udah pada nggak ada, hidup sebatang kara, tua ronta, gigi udah pada hilang, tiap hari menista Islam. Jadi itu kira-kira perbandingannya teman-teman. Silakan aja dipilih. Memeluk Islam itu tidak ada paksaan. Islam tidak butuh Anda, Anda yang butuh Islam. Itu dari saya. Semoga bermanfaat. Iya, izin Bang Ali, saya sapa dulu Bang Ali ya. Ya, perlu hutan ya. Selamat malam pagi, selamat sore, selamat pagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Udah warahmatullahi taping wabarakatuh. 4 kali di Jambak, udah taping Muslim. Oh iya, sorry bang. Oke, satu lagi Bang ya. Iya. Iya. Tunggu, Datuk, saya mau nambahin sama Bang Yudas nih, Bang Yudas. Yep. Bang Yudas, ini kisah hidupku ya Bang Yudas ya. Aku dari kecil sampai remaja itu parmalim ya. Setelah aku parmalim, aku belajar yang namanya Katolik. Terus membedah. Akhirnya aku tidak percaya, jatuhnya aku ke monoteisme. Terus bergejolak di hatiku ini, bergejolak, terus membantah, terus berdebat dalam hatiku ini. Akhirnya aku tuh menjadi seorang satanik. Aku penganut satanik dulunya. Setelah aku jadi satanik dan menyadarkan diriku sendiri bahwasanya dogmanya satanik ini belum seberapa dengan dogma doktrin dari Tritunggal.
Di situ saya mulai lagi belajar lagi dan belajar lagi, dapatkanlah hidayah saya. Dapat hidayah, alhamdulillah saya berikrar. Jadi pada kasus Bang Yudas ini, aku tahu kasus abang ini. Banyak teman-temanku Bang, sebelum abang ini. Kasus abang ini ibaratnya kalau bahasa kelakarnya cintaku berat di ongkos gitu. Karena abang memikirkan anak dan istri gitu. Doa yang terutama, saran saya dari saya buat abang itu, doa yang terutama itu abang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena abang sudah meyakininya kan. Berikan istri dan anak Anda ini hidayah gitu loh. Semoga mereka mendapatkan rahmat. Baik, Pak. Amin, amin, amin. Amin. Ya, izin Bang Kaisar, yang di bawah ada tipping song. Saya bisukan Anda, kalau Anda mau diskusi naik ke atas. Kalau cuma sekedar money taping, saya bisukan Anda. Kalau untuk menghujat, saya bisukan Anda. Kalau Anda berani naik ke atas ya, naik ke atas kita diskusi. Anda dengan saya atau dengan bertata, dulu saya. Cuekin aja yang ada di bawah gitu. Iya, enggak, dia Oke, Bang Yudas, gimana Bang Yudas? Iya Pak, Gimana, Bang Yudas? dari penjelasan yang saya sudah paham bahwa apabila saya ke Islam bukan berarti saya meninggalkan Yesus, justru justru menghormati dia sebagai utusan yang mengenalkan Tuhan untuk kepada umatnya. Karena dan yang saya pelajari ini, yang saya paham ini, kenapa ada utusan lagi Nabi Muhammad ya? Mungkin karena di ajaran Yesus ini udah banyak yang menyimpang, Bu. Jadi Nabi Muhammad ini yang meluruskan lagi ajaran pertamanya itu. Betul Bang. Ya, Pak. Ya Bang. Ya. Ustaz, tolong dijelaskan Ustaz. Nabi Isa alaihissalam itu kan untuk Bani Israel, dia mengajar berdakwah 3,5 tahun lah begitu. Apakah hukum-hukumnya itu, syariatnya itu Ustaz, sudah mumpuni atau cukup apa belum cukup? Itu Pak Ustaz. Ustaz Tata menjauh ya. Jadi itu belum cukup Bang. Banyak sekali syariat-syariat yang belum diajarkan. Ya ada ya. Ya silakan Pak Ustaz. Iya. Bang Oji, Otan apa Kristen? Saya nanti ngomong udah diganggu. Oji, ya sudah, di-mute dulu. Iya, saya dulu. Jadi gini ya Bang Yudas ya. Misalnya Yesus ini Nabi terakhir. Tidak ada Islam, tidak ada Nabi Muhammad misalnya. Ya sudah, orang akan menjadi pagan semua. Karena nanti yang menyebarkan pasti Kristen kan. Nah, ajaran Yesus hilang nanti. Sekarang gini, Yesus itu memperkenalkan Tuhan itu Allah kan. Dan hidup yang kekal mengaku Yesus sebagai utusan. Kenyataannya miliaran orang mentuhankan Yesus. Berarti hilang dong ajaran inti Yesus itu. Makanya wajar kalau Allah mengutus Nabi Muhammad supaya manusia ini kenal Tuhan yang benar. Coba umat Islam di seluruh dunia mentuhankan Allah. Mau ke Perancis siapa Tuhannya? Allah. Mau ke Cina siapa Tuhannya? Allah. Seragam semuanya seluruh dunia. Karena itulah keinginan Allah. Cara ibadahnya sama seluruh dunia. Bacaannya sama. Kiblatnya sama. Ya. Jadi secara akal, andai kan tidak ada Nabi Muhammad, ya pagan semua manusia itu, mentuhankan manusia. Ya, gitu. Nah, ketika ada Nabi Muhammad, maka sama seperti yang diajarkan Musa, Abraham, Yesus, sama. Apa? Andai kan orang beriman semua, mentuhankan Allah yang mengutus semua para nabi itu. Gitu. Jadi secara akal itu yang pertama. Yang kedua, hukum-hukum. Coba Musa untuk Israel, itu pun banyak yang tidak kuat mereka, banyak yang menyimpang. Terus Yesus, malah tidak ada. Ya dihapus semua sama Paulus. Sedangkan tujuan Tuhan itu ingin mengatur gitu. Orang punya perusahaan, karyawannya 1000. Pasti yang punya itu Bang Yudas namanya, punya aturan.
Ingat ya karyawan semuanya, ayo meeting semua. Atau kumpulan semua. Ini syarat-syaratnya kalau kerja di tempat saya. Nggak boleh gini, harus seperti ini. Tuhan juga gitu. Wahai manusia, kamu ini ciptaanku, bumi ini juga ciptaanku. Kalian tempatin, diatur oleh Tuhan. Aurat diatur, makanan-makanan nggak boleh yang ini haram nggak boleh, ini dilarang, ini harus kerjakan. Tujuannya supaya teratur. Lalu lintas, apa tujuannya ada lampu merah? Tujuannya helm apa? Tujuannya kalau lambang kayak gini harus gimana? Nah itu semua aturan untuk kenyamanan pengendara. Coba ada usah aturan seperti itu, ada usah lampu merah. Aduh, tidak ada lampu merah, tidak ada kode-kode apa, bahaya. Apa tujuannya lalu lintas? Ada aturan untuk kenyamanan pengendara. Begitu juga hidup ini diatur oleh Allah. Dulu Allah mengutus Musa untuk Israel, diatur Israel, tidak boleh gini dan kerjakanlah ini. Makanan diatur. Islam juga gitu. Makanan-makanan diatur, mana yang haram, mana yang halal. Juga pekerjaan kita, hari-hari kita, ya diatur semua oleh Allah. Nah, kalau tidak mengutus Nabi Muhammad, cukup Yesus yang terakhir. Apa aturan Yesus? Diutus 3 tahun, tidak dapat apa-apa 3 tahun itu. Gitu. Jadi secara akal saja dulu ya. Kita ini di buminya Allah. Tentu saja Allah punya aturan. Kita punya perusahaan, punya aturan juga. Ya, gitu. Apalagi Tuhan. Kalau tidak diatur oleh Tuhan, ya seperti binatang itu sudah. Ya. Kayak apa? Aurat enggak usah. Ya, enggak usah diatur sudah. Nah, ini bebas ya. Pernikahan enggak diatur. Akhirnya apa? Ketemu dengan ini, berbuat seenaknya. Enggak ada nikah-nikah. Ya. Ketemu ini pindah lagi, berbuat lagi. Pindah lagi 100 kali pindah, ya melakukan. Nah, kalau aturan dari Tuhan kan enggak. Harus menikah kan gitu. Ya, tidak boleh langsung seperti hewan. Ini kalau hewan, ayam itu keluar dari kandang, langsung dia cari. Dapat 1 sudah dihitung. Dapat lagi betina, kejar lagi. 2. Ada lagi betina, kejar, dapat lagi. Dihitung. Bersehari berapa kali. Nah, itu binatang. Kalau kita tidak boleh. Ya, ada binatang, itu wanita, dikejar. Tidak boleh kita, diatur oleh Allah. Harus nikah. Itu pun itu doang sudah setiap hari, itu diulang-ulang sudah gitu. Karena kita itu diatur oleh Tuhan gitu ya. Nah, gimana? Silakan. Gimana, Bang Iras? Iya, oke. Ya, ini ada di bawah Chelsea Patricia kata bilang. Ya. Bentar, Bang Iras. Chelsea Patricia, Anda Islam apa Kristen? Chelsea Patricia, Anda Islam apa Kristen? Ya, kita lanjut dulu ke teleponnya. Jadi itu sebentar ya, saya beri edukasi buat teman-teman di bawah juga, buat teman-teman Oten. Izin Ustaz Tata. Izin ya. Jadi teman-teman, Anda Islam apa Kristen? noise. Kalau dia mudah, silakan Bang Kaisar. Nah, jadi teman-teman, dari rangkuman ini sama seperti yang tadi malam ya. Ini Bang Dato ini udah dulu kalau lagi yang ngomong udah diem dulu. Lanjut. Oh, ini Chelsea-nya yang ini, yang noise ini. Di mute Chelsea, di mute sebentar Kan Chelsea. saya Ustaz, saya lagi nelpon tadi. Noise. Jadi teman-teman di bawah, sekedar info ya, rangkumannya hari ini ya, dan juga rangkuman tadi malam ya. Yesus beribadah berdoa ke sinagoge, kalian joget ke dalam dengan musik reggae. Yesus membaca kitab tanah, kalian membaca buku tutorial ternah. Yesus itu menjalankan hukum Taurat, kalian mengikuti tradisi barat. Yesus menyuruh kau bertobat, tapi kerjaan kau bermaksiat dan sesat. Sekali lagi, Yesus itu menyuruh kuduskan hari Sabtu, kalian berdisko di hari Minggu. Yesus berdoa sujud penuh dengan kalbu, kalian salto tripping sambil makan sepatu. Yesus memperkenalkan Nabi Roh Penghibur, kok kalian malah kenalan dengan pagan Excalibur? Yesus makan ikan goreng dan roti, kalian makan guguk dan babi. Yesus diutus Israel Yahudi, lah kok kalian ngaku Bani Rohani?
Yesus meneruskan ajaran nabi-nabi, kalian mengikuti Paulus orang Parisi. Yesus memperkenalkan ajaran Samawi, kok kalian mengikuti konsili kaum Lewi? Ya, rumah ibadat yang tempat yang suci, tempat yang tak ada najis dan alas kaki. Jangan pernah klaim bait suci kalau masih berkulup dan spill pamer paha dengan roh seksi. Nah itu harus dipelajari itu. Itu dasar-dasarnya saja. Stay tune. Yang di bawah, yang Kristen, ya jangan yang Islam jangan minta permintaan naik. Yang Kristen aja. Yang Kristen silakan naik. Ini siapa ngawur Anda ini? Yang ngawur Anda silakan, selamat sore. Islam apa Kristen? Ngawur Anda? Ngawur, selamat sore. Islam apa Kristen? Iya. Jadi ilmunya guru kami itu bukan sama dengan kalau seorang ustadz ya, yang paham Islam itu tidak sama dengan seorang pendeta. Kalau Islam semakin digali ilmunya semakin melimpah, tidak pernah habis, tidak pernah berkurang, bertambah-tambah ilmunya. Kalau pendeta cuma menanya satu, au katanya. Gimana? Ya, bojang di bawah silakan. Sambil tunggu kita hotel lagi. Ini Kung siapa ya? Yang Kristen yang minta. Kalau yang Islam, saya mohon jangan minta perintah naik. Yang Kristen jangan minta, yang Islam. Kung selamat sore. Kung Indri selamat sore. Islam apa Kristen? Indri, aduh. Kalau pendeta ditanyain, apa jawaban pendeta? Imani saja. Itu jawaban pendeta. Tapi kalau seorang guru kami ditanya di sini, ini nih, langsung ada dalilnya, datanya. Ya Pak, itu kalau udah nggak bisa jawab, imani saja. Betul, imani saja. Kenapa? Betul Pak itu. Iya, imani kalau saja. Bisa jawab pertanyaan itu cuma imani saja. Saya nanya Bible saya tanya sampai sekarang, saya akan janjikan 1 juta kalau bisa menjawab Bible ini, Bible. Nggak berani mereka, Bang Yudas. Karena kalau sebuah kitab suci ada sebuah kesalahan, itu berarti bukan kitab suci. Nggak bisa dijadikan sebagai patokan lagi. Kitab suci itu adalah firman dari Allah yang zero mistake, 0 kesalahan, 0 kesalahan. Nah ini sebuah kitab suci ada kesalahan, saya tampilkan ini. Ini gimana nih Pak Pendeta? Wah, belajar dulu katanya. Saya belajar dulu. Ini kitab sucinya malah dia yang belajar dulu, kan gila namanya. Bang Tampu selamat sore Bang Tampu. Islam apa Kristen? Bang Andi kerja Bang Andi Silitonga, Bang Otak Oras. Ya. Selamat sore Tampu. Selamat sore bosku, selamat sore. Ya, Islam Kristen. Ya, saya sesuai dengan saya punya nama, berarti saya Kristen. Tuh, Posa, namanya apa nih? Ya, Bet. Itu sudah. Ini tunggu dulu. Namanya kok aneh, Tampo. Apa itu maksudnya? Lain, beda dengan bahasa Madura itu Ustaz. Sudah. Yang penting saya penganut percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, itu saja. Bahaya ini. Nggak ada yang bahaya. Bang Tampu, bisa nggak jangan borongan? Jangan borongan gitu. Harian sesekali semua bang borong gitu. Atur saja bro. Yang penting pada intinya saja. Nggak terima, Ustaz. Nggak terima. Nah ini. Enggak, aku mau tanya sama Tampu. Yesus itu apanya yang Tuhan? Nggak terima. Nah Ustaz. Yang Tuhan itu ya moralnya yang sangat tinggi, dan kemudian ya setahu saya dia ada di surga. Oh, masa masih bilang Uranon kok? Nah, tanya Tampo. Waduh, kau bilang apa ini Ustaz? Tampo, waduh. Korban Ilahi ya. Tampu korban Ilahi, Uranon aslinya, bukan surga. Dia nggak baca Alkitab. Tampu, kalau kau baca Alkitab, kunci surga itu dititipkan kepada Petrus.
Terus Yesus itu naik sekarang berada di kanopi di teras-terasnya surga gitu. Ah, betul kata ayam tuh. Tampo apa tampo? Terserah Anda, terserah Anda. Masing-masing punya pilihan. Oh itu. Itu U itu itu bukan U. Bukan tampo. Tampo. Atur saja. Yang penting pada Atur saja intinya. kalau iya. Ya tampol, nanti gua tampol lo, tenang aja, tenang. Iya, silakan. Ya. Siapa bilang tadi saya tidak baca Alkitab lalu kalau saya mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya? Ya, tahu nggak arti Tuhan itu apa? Bagi saya Tuhan itu Jangan bagimu, adalah pemilik. Itu namanya asumsi kalau bagimu. Menurut Bibelmu, Ya karena menurut Anda kan beda, menurut saya beda. Jadi lebih baik menurut saya Bibel, katakan terserah nggak menurut bisa asumsi gitu. kah, menurut apakah, tapi ya menurut penelitian yang sudah saya baca ya, yang saya rasakan ya, bukan saja itu hanya perkataan yang saya baca lalu begitu saja secara pengalaman loh. makanya inilah kemudian ya, satu kitab Bibel melahirkan 60.000 denom yang berbeda-beda pemaknanya. Sementara menurut Bibel Anda, arti Tuhan adalah sesuatu yang dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha esa. Amin. Jelas Itu ditolak. menurut Anda, bagi saya juga seperti itu. Ya sudah, Yesus itu gak maha kuasa, gak maha perkasa, gak maha kuasa. Ya, kamu bilang gak maha kuasa, tapi selama ini saya rasakan mujizatnya gitu loh. Saya rasakan bagaimana saya dibentuk, bagaimana saya diperlakukan, bagaimana saya hidup dari menderita menjadi orang yang artinya tidak sekaya mungkin, tapi saya seolah-olah saya sukses dengan kemampuan saya. Padahal itu semua menurut kekuatan dari firman Tuhan itu. Itu yang menurut saya, menurut asumsi saya begitu. Sudah sangat jelas dikatakan di Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia sudah mengaku, kenapa kau paksakan dia maha kuasa? Semua yang ku terima dari Bapa. Bahkan di KPR 2:22, mujizat-mujizat Yesus yang bisa menghidupkan mati, ya, itu semua dari Tuhannya. Dia punya Tuhan. Iya, sebab kata beliau, kata Tuhan itu, aku dan Bapa adalah satu. Jadi dia melakukan kuasa Bapa. Yang lain beda Pak porsinya, yang lain beda. Jadi itu Yesus Kristus itu sepenuhnya. Hanya doanya waktu di Taman Getsemani saja, ini enyakan ini cawan ini daripadaku, hanya itu saja Tuhan Allah Bapa yang tidak jawab. Karena semuanya kan sudah menurut perencanaan dari awal, dari nubuatan-nubuatan dia pasti mati disalibkan. Kalau begitu Cuma itu saja Allah Bapa tidak jawab doanya, tapi dia tidak dia tidak marah, tidak merajuk, dia hanya berserah begitu. Kalau begitu sebelum itu kan dia katakan aku akan memberikan nyawaku dan aku mengambilnya kembali. Gantian, cerotos saja kau. Gantian. Berarti Tuhanmu dua. Kau bilang yang satu itu tidak dijawab oleh Bapa. Berarti Tuhanmu ada Tuhan kecil, Tuhan besar. Berarti Tuhanmu ada dua dong. Bahkan tiga, ada Roh Kudus lagi. Betulkah Tuhan ada tiga? Ya menurut aturannya seperti itu Bang. Oh, jadi saya tidak mau mengatur kedaulatan Tuhan gitu. Tuhanmu tiga. Ya, mau tiga kah, mau berapa kah, tapi yang jelasnya pekerjaan Tuhan Yesus itu lewat Allah Bapa dan Roh Kudus begitu. Kalau tidak begitu tidak terjadi. Kalau Tuhanmu tiga berarti fix ajaran pagan kau. Karena ajaran Abrahamik. Pagan kamu apakah yang jelasnya Tuhan nggak itu bisa. suci, Bang. Berarti Suci, kalian Tuhan itu berbeda suci. dengan orang Yahudi Israel. Itu saja yang saya mau kejar. Ya sudah ketahuan kau corakmu. Berarti jadi sembahyang nggak perlu ditunjuk-tunjuk, di dalam kamar saja kita menangis, berdoa begitu. Ya sudah, berarti kau ajaran pagan. Karena ajaran Abrahamik mengajarkan ajaran apa? Terserah Anda. Ya udah, ajaran pagan kau. Terserah Anda, tapi saya Kristen. Saya Kristen pengikut Kristus, itu saja. Enggak, Kristen itu pengikut Paulus, bukan Kristus. Ngaku-ngaku kau. Mau ikut Paulus kah? Yang saya tahu, tapi Paulus juga orang bertobat, Bang. Enggak ada, bukan orang dia munafik, penipu, menurut nabi Anda. palsu. Bukan. Anda salah. Nabi palsu itu.
Karena Yesus sudah mewanti-wanti di Matius 7:15. Aku juga pernah ketemu Yesus, Pak. Itu tidak kena kepada Rasul Paulus, bro. Kena lah. Kenapa kena dari Pak? Menurut Anda? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Pertanyaan saya, siapa yang mendatangi murid Yesus? Kalau Anda tahu, Bang, Ya Rasul jawab Paulus itu, jangan kemana-mana, jawab lu. Siapa yang mendatangi murid Yesus? yang mendatangi murid Yesus maksudnya ini Rasul Paulus begitu? Ya jelas dong. Iya, tapi kan dia diakui, Bang. Dia diakui, dia nggak ditolak. Rasul Petrus saja dia tegur, dia cerca waktu di muka rame, dia bilang munafik, tapi Rasul Gak pernah Rasul ditolak Petrus karena dia dia tidak belum membantah. nulis banyak kitab, Pak. Dia belum Enggak nulis lah, banyak kitab enggak itu ada. ketemu Petrus 15 hari itu. Coba buktikan sama saya, Pak. Enggak, menurut saya kitab-kitabnya Rasul baca Paulus itu sejarahnya semua coba, Pak. ajaran sehat, Bang Yudas. Sehat dari mana, Pak? Ketemu Sehat. Petrus itu cuma 15 Karena Anda hari, tidak Pak. membaca sepenuhnya. Kalau nggak baca sepenuhnya, Baca saya sepenuhnya, pahami, Bapak. Bos. Bukan aja Berarti Anda tidak membaca lewat ini karunia Roh Kudus begitu. Kalau kami menurut karunia Roh Kudus, Kenapa? sehingga itulah kami dipertemukan dengan ajaran sehat dan keselamatan Petrus itu. cuma 15 hari, Pak. 15 hari seperti apa? Iman sajalah, Pak. Menurut Anda masa 15 hari sedangkan mereka sendiri sedangkan ada surat Petrus juga tentang Rasul Paulus? Di surat mana Ada. itu? Baca Surat apa? terus Rasul Bukan saya. baca itu surat Petrus, dia ada juga menceritakan tentang Rasul Paulus, bukan diceritakan tentang kejahatan, bro. Tidak ada kesalahan Rasul Paulus di sana. Mereka saling mendukung. Saat bertemu Petrus itu dia tidak menulis apa-apa, Pak. Belum menulis banyak kitab. Iya, Bang. Itu ketulisan yang dia tulis itu kan. Makanya Petrus itu tidak menyalahkan Paulus pada saat itu karena dia belum menulis banyak kitab di situ. Coba menuliskan saat ketika Paulus menuliskan pembatalan hukum Taurat di depan Petrus, pasti ditolak tuh sama Petrus. Saya yakin. Karena bertemunya itu dia belum menulis itu. Bang. Halo. Ya. Itu di kalangan Kristen saja menolak ayat itu kok. Tapi saya kira itu Petrus mereka itu siapa? Saya tanya, Petrus itu siapa? bukan berpengetahuan. Apa yang disebutkan dengan Taurat itu? Taurat itu dari ahli-ahli Farisi, orang-orang yang munafik. Jadi Taurat itu tetap Berarti berlaku Bapak secara percaya hukum Yesus? 10 hukum Tuhan itu untuk undang-undang. Hah? Itu menurut Bapak. Andaikan hukum Taurat Yahudi atau hukum Musa itu dipakai Yesus itu untuk di datang untuk Indonesia siapa, Pak? sekarang, Saya apakah tanya. kita tahan? Yesus itu datang Dengar untuk dulu siapa? Dengar dulu saya yang Ya, kamu Bapak dengar maksud saya tadi dulu. mengenai Yesus itu pembatalan datang hukum untuk Taurat siapa? itu. Kamu sudah sudah mengalihkan cerita ini. Kok mengalihkan Bang Andi cerita? Monitor, tadi kan Anda bilang, Bang Andi Anda Monitor, bilang Bang tadi Andi. Paulus Ya. membatalkan Bapak, hukum Taurat. Bapak, Jadi Bapak. kita selesaikan dulu di sini. Saya katakan tentang hukum Taurat itu. Yesus pernah membatalkan hukum Ya, Taurat dengar tidak, toh? Pak? Itu Taurat itu terlalu banyak. Terlalu banyak apa sih, Pak? Apa? Sini. ahli Taurat Tanya. Pak Yudas. Saduki Tampu. ditambah-tambah. Tampu. Itulah yang harus Nah, ini nggak dibatalkan bisa karena diskusi hukum ini. Dia nggak Taurat itu mendengarkan. tidak mengandung kasih. Nggak mendengarkan Paham nggak? dia. Kejahatan dibalas kejahatan. Itulah hukum Taurat. Apa sih? Kagak. Tampu. Imani saja lah, Pak. Imani saja, Pak. Bapak orang membaca ini. Saya tadi dipanggil loh. Tampu, hukum Taurat itu buat siapa? Hukum Taurat itu buat siapa? Hukum Taurat itu buat para penjahat, Bang. Dat- Kriminal, Dalilnya, orang-orang durhaka. dalilnya itu, mana? Itu Rasul Paulus katakan. Datanya mana? Tunjukkan datanya, Pak. Ada. Ya, Nggak silakan. perlu baca, kamu baca sudah di kitab-kitab Rasul Paulus itu ada. Datanya mana? Ada di kitab Timotius, silakan Anda baca datanya. Saya nggak suka apa-apa begitu. Kamu yang buktikan dong. Tulisan siapa, Pak? Ada, kalau ada bagaimana? Kamu yang Kalau ada buktikan.
nggak usah taruhan di sini, buktikan aja. Kalau hukum Taurat itu buat para penjahat, di mana tertulis? Iya, buktikan saja. Jangan. Berarti Anda tidak baca. Iya, ini, tertulis di Alkitab. mana? Anda Tertulis di mana itu? banyak tertulis itu bang, banyak. Ya di mana? Tapi saya Di nggak mana? perlu sampaikan karena saya sibuk dengan kesibukan saya sendiri. Jadi kalau berbicara di sini, kau sibuk, tapi kau nggak bisa buktikan. Nah, kalau begitu, lanjutkan kesibukanmu di laut supaya kau bermanfaat. Karena kalau kau sibuk di sini, kesibukanmu tidak bermanfaat, hanya mempermalukan dirimu, bicara tidak ada bukti. Itu namanya kau bocor halus. Selesai tahu teman-teman? Selesai? Selesai Pak. Oke, makasih. Kalau bicara tanpa data, lebih baik kau ke laut mancing biar berguna buat keluargamu daripada di sini jadi bocor halus. Banyak datanya. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, mengganti hukum nenek moyang mereka. Datanya di mana? Di Yeremia 31 nomor 31. Hukum Taurat itu adalah perjanjian baru untuk Bani Yehuda. 32-nya untuk mengganti hukum-hukum nenek moyang mereka, agar mereka Bani Israel ini mengenal satu Tuhan, meninggalkan penyembahan berhala. Di mana itu perintahnya? Di 10 Commandment, 10 perintah Tuhan. Jangan ada padamu sembahan lain. Jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan. Dilarang berzina, dilarang mencuri, iri, dengki, dan seterusnya. Bukan untuk para penjahat. Hukum Taurat itu justru menyadarkan penjahat untuk Bani Israel, bukan untuk lu. Diskusi ya begitu, pakai data. Banyak datanya, ada di Timotius. Tapi saya lagi sibuk. Yang di sini mau ngapain? Mau jual obat. Nah, lapak-lapak jual obat itu Anda boleh di laut, boleh di pasar. Itu pun